Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Amin. Kita pagi hari ini mau mengingat kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam setiap tarikan nafas kita, itu adalah kasih-Nya Tuhan. Dalam setiap hembusan nafas kita, itu adalah kasih-Nya Tuhan bagi kita. Dan mari pagi hari ini kita bersama-sama, kita mau menyanyi, kita mau bersorak bagi Dia. Siapkan hatimu, buka hatimu untuk menerima kasih-Nya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari Tuhan, Setiap hari kami mau memuji, ku memuji keajaiban kasih-Mu. Dia penghibur dan Dia pelindung. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari nyanyi dan bersorak. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Hanya Yesus penyelamat kita. Dia satu-satunya penolong kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari Ku memuji Tuhan. ku memuji keajaiban kasih-Mu.
bisa bangkit berdiri. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari Ku mau memuji Tuhan, ku memuji keajaiban kasih-Mu. Dia penghibur, Dia pelindung, Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari kita nyanyi bersama-sama. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja.
kuasa hanya bagimu Yesus. Kau penyelamat kami. Haleluya. Kau kekuatan kami Tuhan. Kau penghibur. Kau kekuatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Atas karya penyelamatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau pulihkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ubahkan hidup kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan kami ada hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu, kami jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau bersorak hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Engkau. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Pagi hari ini kita mau ingat kasih-Nya, betapa Dia sangat mengasihi kita. Lewat salib-Nya, lewat bilur-Nya yang menyembuhkan setiap kita. Imani Bapak Ibu, bahwa hari ini kita diberikan kasih Tuhan. Bahwa hari ini kita diberikan kemenangannya, diberikan kesembuhan daripada Dia. Berikan sorak sekali lagi yang terbaik bagi Dia. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Kami percaya kasih-Mu yang menyelamatkan kami, kasih-Mu yang membebaskan kami, kasih-Mu yang memulihkan kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau selamatkan kami. Dan kami saat ini mau bersuka cita, bersorak-sorak bagi nama-Mu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan
salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita ingat kasih-Nya Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu Ada ada. terima kasih Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilur-Mu yang sembuhkanku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami bersyukur Tuhan. Kami menerima kasih yang daripada-Mu. Kasih yang membebaskan kami. Kasih yang memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Darah-Mu yang sucikanku. Oh, kuasa-Mu yang bebaskanku. Mari katakan bersama-sama. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Hanya kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Yes, amin, amin Tuhan. Ya, Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan seperti pelangi yang selalu ada buat kita, bersinar terang, dan seperti mentari yang selalu ada buat kita. Amin.
indahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Ya Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu setiap kami Tuhan. Indahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Kau menjaga setiap kami Tuhan. Namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, merasakan kasih Tuhan, boleh angkat tangan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Amin. Yes, yes. Tuhan Yesus baik. Saya persilakan jemaat boleh kembali duduk.
Dan kita persiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena kasih Yesus selalu indah buat kita. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Yesus selalu indah. Kasih-Nya selalu ada buat kita. Indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saya minta boleh jemaat saja menyanyikan pujian ini. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah
dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami masuk bulan yang baru dan kami ada di rumah Tuhan. Ini adalah kasih karunia dan anugerah-Mu yang heran bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji Tuhan dan bersyukur karena berkat dan anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Berkati kami mendengar firman Tuhan dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan rema yang telah Engkau taruh dalam hatinya. Sehingga rema Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Segala kuasa-kuasa gelap, roh jahat yang mencoba mengganggu pemberitaan firman Allah, kami ikat dan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Perintahkan pergi dan keluar dan tidak mengganggu pemberitaan firman. Roh Allah berkuasa atas gerejanya. Dan Tuhan memberkati pemberitaan firman ini lancar dan baik dalam nama Tuhan Yesus dari awal sampai akhir. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan ya. Kita memasuki bulan kedua. Bulan Hari Raya Imlek. Bulan ini. Ya, bulan Februari ya. Minggu depan atau kapan ya sinjanya. Ya. Nah, tema tahunan kita adalah beriman teguh kepada Yesus. Nah, ada dua iman yang teguh kepada Tuhan. Yang pertama iman jikalau dan yang kedua iman walaupun. Iman jikalau apa itu? Bedanya dengan iman walaupun. Nah, kita akan bahas ini. Dan mari kita lihat yang pertama. Apa itu iman jikalau? Iman jikalau dapat kita baca dalam Kejadian 28 ayat yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama ya. Kejadian 28 ayat 20. Sangat mudah mencari kitab Kejadian, kitab paling depan di Alkitab kita. Saudara akan menemukan kitab Kejadian. Ini saya tayangkan. Ya. Tolong bisa ditayangkan ayat 20 dulu. Tayangkan ayat 20 LCD. Kejadian 28 ayat 20 dulu. Ya, kita baca ya Bapak Ibu bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Terus kembali ke ayat, sehingga aku selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi ayahku, Allahku ya. Tuhan akan menjadi Allahku. Jadi diawali ayat 20, kembali ayat 20 dengan perkataan jika Allah. Jika ya, kata jika, jikalau.
Jikalau Allah begini, endingnya maka Allah Tuhan akan menjadi Allahku. Jadi Yakub bernazar berjanji kepada Tuhan, jika Tuhan melindungi, jika Tuhan menyertai, jika Tuhan memberi roti untuk dimakan, dan jika Tuhan memberi pakaian untuk dipakai. Terus 21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Jadi ceritanya ini Yakub sedang susah, ya, dia sedang melarikan diri dari ancaman kakaknya Esau karena dia mengambil hak kesulungannya, dan dia lari dari rumah bapaknya, rumah Abraham di Ur Kasdim, dan sedang melarikan diri ke Haran, ke rumah pamannya yaitu Laban. Nah, dalam perjalanan dia sampai di tengah hutan. Dia capek, lelah, dan lapar, haus. Dia tidur di tengah hutan beralaskan batu, bantal batu, ya. Ini orang yang sangat susah, ya. Mungkin susah-susahnya saudara belum ada yang tidur bantalnya batu, ya. Ya, paling tidak mungkin ya bantalnya ya kapuk, ya. Ini bantalnya batu, kasurnya tanah, dan atapnya langit. Sangat susah, dan di tengah masa susahnya itulah Yakub bernazar. Nazarnya kembali ayat 21. Jika Allah itu, lalu bernazarlah Yakub berjanji kepada Tuhan, jika Allah menyertai, jika Allah melindungi di jalan yang kutempuh, jika Allah memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, 21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, kembali selamat ke Ur Kasdim, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Jadi imannya kepada Tuhan itu ada syaratnya, yaitu jikalau Tuhan menyertai, jikalau Tuhan memberi selamat, jikalau Tuhan memberi roti untuk dimakan, jikalau Tuhan memberi pakaian untuk dipakai, sehingga selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ya, maaf, saya seminggu ini diserang batuk, ya, sehingga mau persiapan khotbah itu agak sulit, saudaraku. Banyak gangguan, ya, kena batuk, sakit perut, ya. Ya itu kalau hamba Tuhan mau khotbah itu banyak serangannya, saudaraku. Tapi ya puji Tuhan, walaupun tidak sempurna, akhirnya khotbah ini bisa selesai. Dan inilah yang ingin saya sampaikan, dan saya percaya ini menjadi rema untuk kita. Ini yang kita belajar pertama tentang iman jikalau. Jadi ini iman kepada Tuhan dengan syarat jika Tuhan memberkati, jika Tuhan menyembuhkan aku, jika Tuhan menolong pekerjaanku, jika Tuhan menaikkan gajiku, jika Tuhan mengangkat jabatanku, ya aku akan melayani sekolah minggu, aku akan rajin beribadah, aku akan baca Alkitab, ya aku akan setia kepada Tuhan dan lain sebagainya. Jadi diawali dengan jikalau. Nah, akhirnya memang digenapi. Imannya Yakub digenapi, dia mengalami semua yang dia minta kepada Tuhan, dan dia akhirnya pulang kembali dan sampai di tempat ini kembali, ya, di tempat di mana dia bernazar. Di situ dia melihat malaikat Tuhan naik turun tangga, ya, mimpi, penglihatan. Melihat di tempat yang sama dia bernazar itu, malaikat Tuhan naik turun tangga. Dan akhirnya dia membangun gereja di sana. Dia namai tempat itu Betel.
dahulu namanya Luz, ya, tetapi dirubah menjadi Betel, artinya rumah Allah atau bait Allah di Betel. Ya itulah kisahnya Yakub, imannya Yakub seperti itu. Tuhan memberkati dia untuk bernazar. Jadi anak-anak Tuhan ada saat mungkin ingin bernazar, ya, waktu dia susah, keadaan sulit, bahkan mungkin ekonomi sedang amburadul, bernazar jika Tuhan memulihkan, aku akan begini dan begitu. Aku akan setia kepada Tuhan, Tuhan akan menjadi Allahku. Ya, lanjut kita lihat iman sekalipun, ya. Iman walaupun, iman sekalipun. Kita baca ini dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Habakuk ada di tengah menjelang akhir perjanjian lama. Ayat 17 kita baca dulu. Diawali dengan kata sekalipun, ya. Mari Bapak Ibu baca dengan keras bersama saya. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini iman sekalipun. Jadi sekalipun keadaan susah seperti yang dialami Habakuk ini, ya, karena pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, hasil pertanian mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, tidak panen, gagal panen, kambing domba terhalau dari kulungan, habis ternak domba habis, tidak ada lembu sapi dalam kandang, ya, kandangnya kosong, ternaknya habis. Sekalipun begitu, Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya. Namun demikian, dia tidak akan mundur dari Tuhan, dia akan maju terus di dalam Tuhan, akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, kira-kira Bapak Ibu punya iman yang mana? Yang jikalau atau yang walaupun, ya. Tiap orang bisa memilih iman yang berbeda. Ya, dan semuanya baik di hadapan Tuhan. Tapi iman Habakuk ini menurut saya lebih stabil. Ya, iman Habakuk karena iman ini tetap akan setia, tetap akan beria-ria, bersorak-sorak di dalam Tuhan meskipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon zaitun mengecewakan. Dan pohon anggur tidak berbuah, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, gagal panen, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tetap aku akan beria-ria di dalam Tuhan, bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini untuk kebanyakan orang, iman ini lebih sulit, saudara. Ya, kalau orang diberkati Tuhan, setia itu biasa. Kalau orang ditolong Tuhan, ya, mendapat kenaikan gaji, kenaikan pangkat, lalu bersaksi
setia kepada Tuhan itu lumrah. Tapi kalau seperti Habakuk ini, saat pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing terhalau dari kandang, ya, ini tidak mudah untuk tetap bersukacita dan beria-ria di dalam Allah. Waktu keadaan susah, waktu keadaan sakit lebih mudah untuk mengomel atau bersungut-sungut kepada Tuhan, ya, untuk ya tidak atau kurang setia kepada Tuhan. Tapi mari kita lihat contoh yang lain. Iman Daud. Iman Daud ini tertuang dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Saya percaya saudara pernah membaca Mazmur 23 ya. Jadi buka Alkitab saudara di Mazmur 23 dan kita baca ayat yang keempat. Saya tunggu sebentar. Bapak Ibu buka Mazmur 23 ayat yang keempat. Ya, ini juga iman sekalipun. Daud berkata, kita baca bersama-sama. Kok hilang-hilang ya anunya, tulisannya. Bisa tolong dibantu? Ya, 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, ini imannya Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, jadi sekalipun keadaan sulit, sesukar apapun, lembah kekelaman aku lewati, aku tidak takut bahaya. Sebab aku percaya Engkau Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat bagi seorang gembala adalah alat untuk menuntun domba-dombanya. Kalau gembala ini jalan di depan, tongkatnya itu untuk mengetuk-ngetuk dok di tanah di depannya, dan domba-domba itu mendengar suara detakan tongkat ke tanah itu, lalu tahu arah gembalanya berjalan kemana, dia ikut di belakangnya. Nah, itu tongkat. Demikian juga gada. Gada itu alat untuk ya mengarahkan domba-domba yang mau kesasar ya. Diketuk-ketuk dengan gada Tuhan supaya tidak menyimpang dari jalan yang ditunjukkan oleh gembalanya. Jadi itu iman Daud adalah iman sekalipun. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Ya, ini ayat 5 dari Mazmur tadi. Sekalipun ini ya berjalan dalam lembah kelam, tidak takut bahaya, gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi Daud tetap percaya disertai Tuhan, Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Jadi di hadapan
musuh-musuhnya, masalah persoalannya itu, Daud diberkati Tuhan dengan hidangan, ya, dengan makanan yang berlimpah-limpah, diurapi dengan minyak, pialanya penuh melimpah, tidak kekurangan makan. Di hadapan musuh-musuhnya, kesulitannya, itu dia diberkati Tuhan luar biasa. Di masa sukar, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan Daud. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Iman Daud percaya akan kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti hidupnya seumur hidupnya, walaupun keadaan sedang sulit dan sukar, dia mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dia berharap tidak hanya untuk dunia yang fana, tapi dalam keabadian di rumah Tuhan dalam kerajaan surga. Ya, jadi harapannya tidak pupus hanya sampai pada dunia ini saja, tapi pada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Jadi pada saat dunia ini tidak memberi harapan kepada Daud, Daud mengalihkan harapannya kepada kerajaan surga. Sekarang kita lihat satu contoh lagi, iman Sadrak, Mesah, dan Abednego. Dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Iman Sadrak, Mesah, dan Abednego. Kita sudah melihat iman Habakuk, iman Raja Daud. Kita sekarang melihat iman Sadrak, Mesah, dan Abednego. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Ya, buka Alkitab saudara dan kita baca bersama-sama ayat demi ayat. Mulai dengan ayat 16. Ya, ini 1, 2, 3. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ya, jadi ini ceritanya Raja Nebukadnezar membuat patung emas di Lembah Dura, dan setiap orang harus menyembah patung itu. Bagi yang tidak mau menyembah patung itu, dia akan dijebloskan atau dilempar ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Bahkan Sadrak dan Mesah dan Abednego ini ketika ditanya oleh Tuhan, mau enggak kamu menyembah patung atau diterjunkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Nah, waktu Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab tidak mau, maka dapur api itu dipanaskan 7 kali lipat. Dipanaskan sedemikian rupa panasnya sampai orang-orang yang menggotong Sadrak, Mesah, dan Abednego untuk diterjunkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala itu mati. Yang menggotong itu yang mati. Ya. Dan ditanya sekali lagi, gimana Sadrak, Mesah, Abednego mau menyembah patung atau mau diterjunkan ke dalam dapur api? Nah, inilah jawaban dari Sadrak, Mesah, dan Abednego. Tidak ada gunanya kami memberi jawab. Tidak ada gunanya kami menjawab pertanyaan Tuanku itu hari ini. Kenapa? Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari dapur perapian yang menyala-nyala
dan dari tanganmu ya Raja. 18, tetapi seandainya tidak. Nah ini, tetapi seandainya tidak itu apa? Walaupun tidak, meskipun tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi sekalipun tidak, walaupun tidak, ya, seandainya tidak, meskipun tidak dilepaskan Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup melepaskan. Tetapi seandainya tidak, meskipun tidak, walaupun tidak, sekalipun tidak dilepaskan, kami tidak akan menyembah patung atau menyembah dewa yang Tuanku dirikan. Ini iman walaupun, iman sekalipun, iman meskipun tidak dilepaskan. Percaya Tuhan bisa melepaskan dari dapur perapian yang menyala-nyala. Tapi seandainya tidak, tetap tidak mau menyembah kepada patung yang didirikan itu. Ya, ini iman yang tegar, yang kokoh, yang teguh kepada Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi, ini iman yang langka ya saudaraku. Orang punya iman ini luar biasa. Mudah untuk diucapkan, tapi saya yakin tidak mudah untuk dilakukan. Tapi orang-orang seperti ini menjadi kesaksian yang hebat, kesaksian yang heran, ya, kesaksian yang luar biasa. Sekalipun tidak ditolong Tuhan, sekalipun tidak dilepaskan dari dapur api, sekalipun tidak mendapat mujizat Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan pengharapan dalam kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, kita nyanyi lagu ini bersama-sama, walaupun ara tak berbunga. Tolong pemuji bisa bantu. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku mau tetap setia, karena Tuhan Yesus setia. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba lembu sapi tak ada, namun aku mau tetap setia, karena Yesus Tuhan setia. Namun aku mau tetap setia, karena Tuhan Yesus setia. Namun aku
namun aku mau tetap setia. Karena Tuhan Yesus setia. Ya. Ini juga lagu yang digubah oleh Pak Niko dari Mazmur 23. Sekalipun aku dalam lembah kelamku tak takut, sebab kau besertaku. Mari kita nyanyikan sekali lagi, sekali pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Itulah iman jikalau dan iman walaupun. Nah, tiba saatnya kita akan membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Paling tidak ada 3 alasan mengapa kita perlu membawa perpuluhan kepada Tuhan. Alasan yang pertama, secara ringkas, ketaatan membawa mukjizat Tuhan terjadi. Jadi siapa yang ingin mengalami mukjizat Tuhan, inilah kesempatan untuk kita belajar taat melalui perpuluhan. Ketika janda Sarwa taat, hidupnya dan putrinya, putri tunggalnya dipelihara Tuhan. Ketika Naaman taat, segala penyakitnya, penyakit kustanya disembuhkan Tuhan. Ketika Petrus taat, dia mengalami kelimpahan. Alasan kedua, taat perpuluhan akan membuka segala pintu langit. Tuhan berjanji, aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Pintu langit adalah macam-macam pintu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Seperti kelimpahan, pintu kesehatan, pintu kesembuhan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan, pintu pemulihan, dan lain sebagainya. Pintu apakah yang sedang Anda rindukan untuk dibuka Tuhan dalam hidup saudara? Marilah kita belajar membawa perpuluhan dan lihatlah pintu-pintu akan Tuhan bukakan dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, ketika kita taat, kita akan mendapat bukan hanya karunia memiliki, tapi juga karunia memiliki, menikmati. Banyak orang memiliki harta benda kekayaan, tapi tidak memiliki karunia menikmati. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, bukan hanya memiliki tapi menikmati, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi Tuhan mau kita tidak hanya memiliki harta benda kekayaan, tetapi juga menikmati hasil jerih payah kita. Ya, di Alkitab orang yang menikmati memiliki harta benda kekayaan yang banyak tapi tidak menikmati disebut sebagai orang kaya yang bodoh. Karena dia hanya memiliki banyak kekayaan tapi tidak mendapat karunia untuk menikmati berkat Tuhan dalam hidupnya. Ini pun kemalangan, ya, disebut malang, orang yang malang, orang yang menyedihkan hidupnya. Dia hanya mempunyai banyak harta tapi tidak menikmati harta itu. Sebab ia datang demikian pun ia pergi, ya, karena meninggal terlalu cepat, tidak sempat menikmati berkat Tuhan.
Dan apakah untungnya orang tadi yang hanya memiliki tapi tidak menikmati, yang telah berlelah-lelah menjaring angin, ya orang itu ibaratnya orang yang menjaring angin, ya tidak mendapat apa-apa, yang dia dapatkan tidak bisa dia nikmati. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan, kesedihan, dan mengalami banyak kesusahan dan penderitaan dan kekesalan. Ya, orang yang tidak menikmati dikategorikan sebagai orang yang hidup dalam kegelapan, kesedihan, kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Ya, penderitaan, kegelapan, kesedihan, kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Saya berdoa tidak ada seorang pun di antara kita yang mengalami kegelapan, mengalami hidup dalam kesedihan, mengalami hidup dengan banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan, tapi hidup dalam kebahagiaan, sukacita, dan keharmonisan, menikmati berkat-berkat Tuhan sedikit atau banyak yang kita terima dalam hidup kita. Ya, lihatlah yang kau anggap baik dan tepat ialah, ya ini yang baik dan tepat. Kalau orang makan, minum, dan bisa bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidupnya yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itu adalah bagian kebahagiaannya. Bisa hidup bahagia di bumi dengan apa yang dia miliki, berbahagia di bumi dengan apa yang dia dapatkan dari jerih payahnya, harta benda ataupun kekayaan atau apa saja yang dia miliki, membuat hidupnya bahagia dalam masa hidupnya yang singkat, dapat hidup, makan, minum, dan bersenang-senang dengan apa yang dia dapatkan dalam pekerjaannya. Itulah yang Allah kehendaki juga dalam hidup kita, agar jangan hidup kita di dunia ini diwarnai dengan penderitaan, kesedihan, kekesalan, kesusahan, kegelapan, dan kesedihan, tetapi diwarnai dengan kebahagiaan, keceriaan dalam hidup yang singkat, bisa makan, minum, dan bersenang-senang, menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang Allah kehendaki. Setiap orang yang dikaruniai Allah dengan kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, jadi memiliki dan menikmati, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Kita sambut dengan lagu mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Kau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat
percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. kami percaya Tuhan, mujizat masih ada dalam hidup kami. Walaupun keadaan sukar, tidak mudah, walaupun cuaca gelap, walaupun badai topan datang menerpa, walaupun kami berjalan dalam lembah kelam, walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pokok zaitun mengecewakan, walaupun lembu sapi terhalau sudah, kambing domba juga terhilang. Kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib, yang mengadakan mujizat, masih ada sampai sekarang. Bapak Ibu di hadapan Tuhan, adakah Bapak Ibu yang ingin didoakan? Mungkin keadaanmu seperti lembah yang kelam, sedang susah, seperti pengalaman Habakuk lewat lembah-lembah yang kelam seperti Daud, atau saudara seperti akan diterjunkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala seperti Sadrak, Mesah dan Abednego. Jangan takut saudaraku, Tuhan masih berkuasa. Tuhan masih mampu menolong saudara. Sadrak berkata, aku percaya Tuhan mampu menolong, tapi seandainya tidak pun, aku tidak akan menyembah kepada patung atau dewa yang Tuhanku dirikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang sedang mengalami keadaan seperti itu. Kalau saudara ingin didoakan, angkat tangan kananmu kepada Tuhan dan taruh tangan kiri di dadamu. Berkata, aku percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong saya. Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, kemarin, besok, selama-lamanya. Dia tetap Allah yang sama, yang peduli dan mengerti dengan keadaan saudara. Ya, Tuhan melihat tangan-tanganmu, bukan manusia yang lihat. Tangan Tuhan melihat keadaanmu. Tangan Tuhan peduli dengan keadaan saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau yang melihat setiap tangan-tangan kami. Kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan mujizat-Mu Tuhan. Kami membutuhkan keajaiban-Mu Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Segala perkara dapat jadi oleh karena mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberi pertolongan yang heran, yang ajaib, yang luar biasa. Memberi kekuatan dan kemampuan yang sepadan. Engkau berjanji tidak akan mencobai lebih dari kemampuan kami. Ya Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup anak-anak-Mu. Hari ini Tuhan, Kau adakan mujizat yang heran. Kau adakan pertolongan-Mu yang ajaib. Dan anak-anak Tuhan yang mengangkat tangan akan pulang dengan mujizat-Mu yang heran tadi. Akan mengalami banyak keajaiban. Dan memberkati orang-orang yang taat membawa perpuluhan. Supaya pintu-pintu keajaiban, pintu mujizat, pintu pertolongan, pintu jalan keluar boleh terbuka dalam kehidupan mereka. Dan mereka akan dipulihkan dengan sempurna
dan luar biasa dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Apapun pintu yang mereka rindukan dibukakan oleh Tuhan. Pintu pemeliharaanmu seperti janda Sarfat. Pintu pertolonganmu kepada anak cucunya Tuhan. Semuanya Tuhan yang dengar dan jawab dengan heran dan ajaib. Dan kami percaya akan banyak kesaksian muncul dari gereja ini. Dari orang-orang yang ditolong Tuhan, orang-orang yang disembuhkan Tuhan, orang-orang yang dijamah oleh tangan Yesus yang ajaib. Mulai hari ini banyak kami dengar kesaksian yang ajaib yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya akan keajaiban-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya akan mujizatnya dalam hidup kita berkata dengan iman bersama-sama, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya imani mujizat terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita deklarasikan hidup berkemenangan surga terbuka nyata di bumi. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Pertama, Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, perzinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3, aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4, aku punya gambar diri yang utuh dan positif dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh, di mana aku berada jadi terang dunia. Yang kelima, aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. Yang keenam, aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, di dalam berkat maupun percobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. Yang ketujuh, Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. Yang kedelapan, manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta, kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. Yang kesembilan, terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. Yang kesepuluh, Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Terima kasih, boleh kembali duduk. Dan untuk berikutnya ibadah raya onset minggu depan di tanggal 11 Februari akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Emmanuel. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onset ini tetap dapat mengikuti ibadah secara online pada sore jam 5 di channel YouTube GBI Semarang Indah. Dan hari ini setelah ibadah raya akan diadakan rapat panitia Natal 2023 dan tahun baru 2024 di Aula Gedung Philadelphia. Kami mengharapkan agar Bapak Ibu dapat menghadiri rapat tersebut di atas. Dan berikutnya bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan atau persepuluhan bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan yang ada pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri sekali lagi dan kita akan menerima
doa berkat. Dan saya minta Pendeta Madya Samuel untuk memberikan doa berkat. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita mau mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat firman yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Kau karuniakan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan iman yang semakin teguh di dalam Tuhan. Iman yang tetap kuat ketika kami menghadapi segala persoalan masalah yang sedang kami jalani di dunia ini Tuhan. Kami boleh tetap percaya dan berharap kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu ada dan tepat pada waktunya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak kasih Tuhan pada akhir pada hari ini, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Amen. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Amen. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua percaya terima berkat Tuhan. Katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Kasih-Nya yang mengubah hidupku.